kelangkaan gas LPG telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia. Banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar tersebut, terutama di daerah padat penduduk. Antrian panjang terlihat di banyak pangkalan resmi, dengan warga rela menunggu berjam-jam demi memperoleh satu tabung gas. Situasi ini semakin diperburuk dengan kenaikan harga yang tidak wajar di pasaran. Pemerintah mengklaim pasokan masih mencukupi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Masalah ini bukan pertama kali terjadi, namun kali ini dampaknya lebih luas. Tidak hanya di kota-kota besar, kelangkaan juga melanda daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mengalami kendala serupa. Banyak masyarakat kecil yang bergantung pada gas LPG untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, beban hidup rakyat semakin berat. Beberapa pedagang bahkan mengaku kesulitan mendapatkan stok untuk dijual kembali. Kenaikan harga gas LPG di luar harga resmi menjadi bukti ada sesuatu yang tidak beres dalam distribusi. Harga eceran yang seharusnya terkendali justru melambung tinggi di pasaran. Banyak warga menduga ada permainan oleh pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Beberapa spekulasi muncul, mulai dari dugaan pengurangan pasokan secara sistematis hingga penimbunan dalam skala besar. Hal ini memicu kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem distribusi gas LPG yang ada. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, berulang kali menegaskan bahwa stok gas LPG nasional dalam kondisi aman. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Banyak pangkalan mengaku menerima pasokan lebih sedikit dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada pangkalan resmi terpaksa membeli gas dengan harga lebih mahal dari pengecer tidak resmi. Situasi ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Jika tidak diatasi dengan langkah konkret, kelangkaan gas LPG dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji-janji dari pemerintah. Diperlukan transparansi dalam sistem distribusi agar tidak ada lagi pihak yang bermain di balik krisis ini. Apalagi, ada indikasi bahwa kelangkaan ini bukan terjadi secara alami, melainkan akibat ulah oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Kelangkaan gas LPG berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar ini. Para ibu rumah tangga kesulitan memasak makanan sehari-hari karena stok gas di warung-warung sekitar mereka kosong. Mereka terpaksa mencari alternatif lain seperti kayu bakar atau minyak tanah, yang harganya juga semakin mahal. Situasi ini semakin menambah beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Di sisi lain, pedagang makanan keliling dan pemilik warung makan mengalami pukulan berat akibat sulitnya mendapatkan gas LPG. Banyak dari mereka harus mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya sementara waktu. Pendapatan harian mereka menurun drastis karena tidak bisa melayani pelanggan seperti biasa. Ketidakpastian pasokan gas membuat para pedagang bingung, sebab mereka tidak tahu kapan bisa kembali berjualan dengan normal. Selain itu, sektor usaha kecil lainnya seperti industri rumahan juga terdampak. Para pembuat kue, penjual gorengan, dan usaha catering yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama mengalami kendala besar dalam operasional mereka. Biaya produksi meningkat karena mereka harus membeli gas dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Akibatnya, harga jual produk juga ikut naik, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada sektor transportasi, terutama bagi pengemudi kendaraan berbahan bakar gas. Beberapa sopir angkot yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya masyarakat yang menderita, tetapi juga perekonomian daerah yang semakin lesu. Penurunan aktivitas usaha akibat kelangkaan gas bisa berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Jika situasi ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan terjadi keresahan sosial yang lebih besar. Rakyat butuh solusi konkret, bukan hanya pernyataan bahwa pasokan gas aman sementara di lapangan situasi justru semakin memburuk. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem distribusi gas harus segera dipulihkan dengan langkah-langkah yang transparan dan efektif. Di balik kelangkaan gas LPG yang menyulitkan masyarakat, ada indikasi kuat bahwa permasalahan ini bukan sekadar gangguan distribusi.
Berbagai laporan mengungkap adanya permainan pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah pengurangan pasokan secara sistematis ke pangkalan resmi. Gas yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat dialihkan ke jalur ilegal dengan harga jauh lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, distribusi gas sengaja diperlambat di tingkat agen sehingga terjadi kepanikan di kalangan masyarakat. Ketika permintaan meningkat dan stok semakin langka, harga pun naik secara drastis. Pada titik ini, gas yang sebelumnya ditimbun mulai dilepas ke pasar dengan harga lebih mahal dari harga eceran tertinggi, HET. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang sengaja dibangun untuk mengontrol harga dan pasokan demi kepentingan kelompok tertentu. Selain penimbunan di gudang-gudang tersembunyi, modus lain yang kerap ditemukan adalah pengoplosan gas. Tabung gas bersubsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin seringkali dipindahkan isinya ke tabung berukuran lebih besar. Gas hasil oplosan ini kemudian dijual ke industri dengan harga lebih tinggi, sementara masyarakat kecil harus berebut untuk mendapatkan tabung bersubsidi yang jumlahnya semakin terbatas. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan rakyat, tetapi juga berbahaya karena gas yang dipindahkan secara ilegal seringkali tidak memenuhi standar keselamatan. Banyak kejadian kebocoran gas dan ledakan yang berawal dari pengoplosan ilegal. Namun, pelaku tetap berani menjalankan aksinya karena adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam rantai distribusi. Masyarakat mulai menyadari bahwa kelangkaan gas ini bukan kejadian alamiah, melainkan hasil rekayasa pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya, meskipun berbagai laporan mengenai dugaan penimbunan dan permainan harga sudah muncul, tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum masih sangat minim. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang bermain di balik kelangkaan gas LPG ini? Isu kelangkaan gas LPG semakin mencurigakan ketika muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penimbunan. Sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan adanya keterlibatan pihak berwenang yang seharusnya mengawasi distribusi, tetapi justru melindungi para pelaku. Beberapa saksi mata mengaku melihat truk-truk pengangkut gas dikawal menuju lokasi tertentu yang tidak tercatat dalam jalur distribusi resmi. Modus keterlibatan oknum aparat bisa bermacam-macam, mulai dari memberikan perlindungan terhadap gudang penyimpanan ilegal hingga memanipulasi data distribusi. Beberapa kasus menunjukkan adanya pengalihan jatah gas LPG dari pangkalan resmi ke tempat-tempat tertentu dengan alasan stok habis. Padahal, di saat yang sama, gas tersebut dijual di pasar gelap dengan harga berlipat ganda. Hal ini menambah kecurigaan bahwa kelangkaan bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga ada unsur kesengajaan. Keberadaan oknum dalam lingkaran permainan ini membuat pemberantasan mafia gas menjadi lebih sulit. Setiap kali ada laporan mengenai lokasi penimbunan, operasi penertiban seringkali gagal karena pelaku sudah lebih dulu mengetahui rencana penggerebekan. Hal ini menandakan adanya kebocoran informasi dari dalam yang memungkinkan para pelaku untuk mengamankan diri sebelum tertangkap. Kondisi ini semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Sebagian warga yang mencoba melaporkan dugaan permainan ini mengaku mendapat tekanan. Ancaman terhadap mereka yang berani bersuara bukan lagi hal baru, mulai dari intimidasi hingga ancaman fisik. Situasi ini menunjukkan bahwa jaringan mafia gas tidak hanya beroperasi dalam skala kecil, tetapi telah menyusup ke berbagai lapisan, termasuk aparat yang seharusnya menjaga ketertiban. Akibatnya, upaya untuk mengungkap kasus ini seringkali terhambat dan sulit menemukan titik terang. Kondisi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar dilakukan investigasi menyeluruh. Pemerintah diminta untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap siapa dalang utama yang mengendalikan jaringan ini. Jika keterlibatan oknum aparat benar adanya, maka hukuman tegas harus diberikan agar tidak ada lagi pihak yang berani bermain dalam distribusi barang vital bagi rakyat. Hanya dengan langkah tegas, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan masalah kelangkaan gas bisa segera diatasi. Kelangkaan gas LPG yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya menyusahkan masyarakat kecil, tetapi juga merugikan para pedagang gas yang beroperasi secara resmi. Seorang pemilik pangkalan gas di Jawa Tengah mengaku pasokan yang diterimanya berkurang drastis dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan bahwa distribusi tidak lagi berjalan lancar seperti sebelumnya, menyebabkan antrean panjang warga yang ingin membeli gas.
warga yang sehari-hari bergantung pada gas bersubsidi pun mulai merasa putus asa. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta Barat mengeluhkan bahwa ia harus mengunjungi beberapa pangkalan sebelum akhirnya mendapatkan satu tabung gas. Bahkan, di beberapa lokasi, warga harus membawa kartu identitas dan mengantri sejak pagi hanya untuk mendapatkan jatah mereka. Situasi ini semakin membebani masyarakat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pedagang gas eceran juga mengalami dilema besar. Mereka dipaksa membeli gas dengan harga tinggi dari distributor tidak resmi karena pasokan dari agen resmi terbatas. Hal ini membuat mereka terpaksa menaikkan harga jual kepada pelanggan. Banyak dari mereka merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil, karena jika mereka menjual dengan harga tinggi, mereka dikecam oleh pelanggan, tetapi jika menjual dengan harga rendah, mereka justru merugi. Selain itu, beberapa pedagang mengaku mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menguasai jalur distribusi gas. Ada laporan bahwa pangkalan gas hanya diberikan stok dalam jumlah kecil sementara sebagian besar pasokan disalurkan ke pihak yang bersedia membayar lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang semakin mempersulit masyarakat kecil. Bahkan, beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka diancam jika berani mengungkap praktik ini ke media atau pihak berwenang. Situasi yang semakin tidak terkendali ini mendorong masyarakat untuk bersuara lebih keras. Beberapa warga mulai melaporkan dugaan penimbunan dan permainan harga kepada pemerintah setempat. Namun, hingga kini, banyak laporan yang tidak mendapatkan tanggapan serius. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada jaringan kuat yang melindungi para pelaku penimbunan. Jika dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem distribusi gas LPG di Indonesia. Dugaan penimbunan gas LPG semakin kuat setelah beberapa jurnalis investigasi mencoba menelusuri jalur distribusi. Salah satu tim media nasional mengikuti perjalanan truk pengangkut gas dari depot utama hingga ke pangkalan-pangkalan. Namun, di tengah perjalanan, beberapa kendaraan justru berbelok ke lokasi yang tidak tercatat dalam sistem distribusi resmi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan tersembunyi yang mengarah pada penimbunan. Setelah melakukan pemantauan selama beberapa hari, tim investigasi menemukan sebuah gudang besar di pinggiran kota yang tampak mencurigakan. Truk-truk pengangkut gas terlihat keluar masuk area tersebut pada jam-jam tertentu. Ketika para jurnalis mencoba mendekat untuk mencari tahu lebih lanjut, mereka langsung mendapat teguran dari beberapa orang yang berjaga di sekitar lokasi. Sikap tertutup dan pengamanan ketat di tempat itu semakin menguatkan dugaan bahwa gudang tersebut digunakan untuk menyimpan gas yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat. Dalam upaya mendapatkan bukti lebih kuat, beberapa wartawan mencoba mewawancarai warga sekitar. Seorang penduduk yang enggan disebutkan namanya mengaku sering melihat truk-truk besar masuk ke gudang pada malam hari. Ia juga mengatakan bahwa area tersebut sebelumnya hanyalah lahan kosong, tetapi dalam beberapa bulan terakhir mendadak berubah menjadi tempat penyimpanan dengan pengamanan ekstra ketat. Warga pun heran mengapa lokasi tersebut tidak pernah diperiksa oleh pihak berwenang, padahal aktivitasnya terlihat mencurigakan. Ketika tim jurnalis mencoba mengonfirmasi temuan ini ke pihak distributor resmi, mereka mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Beberapa perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi gas mengklaim tidak mengetahui adanya gudang tersebut. Mereka juga berkilah bahwa pasokan gas sudah dikirim sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada sebagian besar pasokan yang tidak sampai ke pangkalan resmi, melainkan menghilang di tengah jalan. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, tim investigasi tetap berusaha menggali lebih dalam. Mereka mulai mengumpulkan dokumen dan bukti visual untuk membongkar praktik ini. Namun, di tengah proses investigasi, beberapa jurnalis melaporkan bahwa mereka mulai mendapatkan ancaman dari pihak yang tidak dikenal. Hal ini semakin membuktikan bahwa jaringan mafia gas LPG bukanlah sekadar kelompok kecil, tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar hingga mampu menekan pihak yang mencoba mengungkap kebenaran. Investigasi yang dilakukan semakin mengarah pada keterlibatan jaringan mafia dalam kelangkaan gas LPG. Para pemain di balik layar tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga kelompok yang memiliki struktur rapi dan terorganisir. Mereka mengendalikan pasokan, menentukan harga, serta mengatur distribusi ke pasar gelap. Dengan koneksi kuat ke berbagai pihak, mereka mampu menjalankan bisnis ilegal ini tanpa banyak hambatan. Jaringan ini terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari oknum distributor,
pemilik gudang penyimpanan rahasia, hingga orang-orang yang bertugas menjaga jalur distribusi. Beberapa dari mereka bekerja sama dengan agen resmi untuk memanipulasi jumlah pasokan yang didistribusikan ke pangkalan. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi stok yang beredar di masyarakat, sementara sisa gas dialihkan ke pembeli yang bersedia membayar lebih tinggi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa sebagian gas LPG bersubsidi dialihkan ke industri besar dengan harga non-subsidi. Hal ini menjadi bisnis menggiurkan bagi para pelaku, karena selisih harga antara gas bersubsidi dan non-subsidi sangat besar. Dengan menyalurkan gas subsidi ke pihak industri, keuntungan berlipat ganda bisa didapatkan dalam waktu singkat. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya mendapat hak atas gas bersubsidi justru semakin kesulitan memperoleh pasokan. Tidak hanya di tingkat lokal, jaringan ini juga diduga memiliki koneksi hingga ke pusat pemerintahan dan pihak-pihak berpengaruh lainnya. Beberapa pelaku bisnis gelap ini diketahui memiliki hubungan dekat dengan oknum pejabat yang dapat memberikan perlindungan dari hukum. Hal ini membuat upaya penegakan hukum menjadi sulit, karena setiap kali ada penyelidikan, selalu ada intervensi yang menghambat proses pengungkapan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat, yang mulai menyadari bahwa kelangkaan gas bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan hasil dari permainan mafia yang telah berlangsung lama. Rakyat berharap pemerintah dan aparat hukum dapat bertindak lebih tegas dalam memberantas jaringan ini. Jika tidak segera ditindak, dampaknya akan semakin luas, tidak hanya pada ekonomi masyarakat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Di balik kelangkaan gas LPG yang terus menghantui masyarakat, ada peran penting perantara yang bertugas mengendalikan harga di pasar gelap. Mereka adalah pihak yang membeli gas dalam jumlah besar dari distributor atau agen yang sudah terlibat dalam permainan ini. Dengan modal besar dan koneksi kuat, mereka bisa mengatur kapan gas akan dilepas ke pasaran dan dengan harga berapa. Perantara ini tidak bekerja sendiri, mereka memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat pengecer. Mereka memastikan bahwa stok gas yang tersedia di masyarakat tetap terbatas, sehingga permintaan selalu lebih tinggi daripada pasokan. Dengan kondisi seperti ini, harga gas bisa dinaikkan sesuka hati, karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membelinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh para pemain di belakang layar. Selain mengatur harga, perantara ini juga bertugas sebagai penghubung antara mafia gas dan oknum aparat yang terlibat. Mereka memastikan bahwa operasi ilegal ini berjalan tanpa gangguan dari pihak berwenang. Jika ada pihak yang mencoba membongkar praktik ini, mereka segera mengeluarkan dana suap untuk meredam penyelidikan atau mencari cara lain untuk membungkam suara kritis. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem ini seringkali tidak berdaya untuk melawan. Harga gas yang melambung tinggi memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi, bahkan ada yang beralih ke bahan bakar lain yang lebih mahal dan sulit didapat. Kondisi ini semakin memperparah penderitaan rakyat kecil yang selama ini bergantung pada gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil, tetapi juga oleh perekonomian negara secara keseluruhan. Harga kebutuhan pokok yang bergantung pada gas akan ikut naik, menyebabkan inflasi yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas untuk menghentikan peran perantara yang selama ini menjadi pengendali harga di balik kelangkaan gas LPG. Kelangkaan gas LPG tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi yang lebih luas. Banyak usaha kecil yang terpaksa mengurangi produksi atau bahkan gulung tikar karena tidak mampu menanggung biaya operasional yang meningkat. Para pedagang makanan, usaha catering, serta industri rumahan menjadi kelompok yang paling terpukul akibat situasi ini. Ketika pasokan gas menurun, harga bahan pokok lainnya juga ikut terdampak. Pedagang yang sebelumnya bisa menjual makanan dengan harga terjangkau kini harus menaikkan harga demi menutupi biaya produksi. Konsumen yang terbiasa membeli makanan di luar pun mulai mengurangi pengeluaran, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan omset bagi para pelaku usaha kecil. Lingkaran masalah ini terus berlanjut, memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Di tingkat industri, beberapa pabrik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama mulai mengalami kesulitan operasional. Mereka harus mencari alternatif energi lain yang harganya lebih mahal, sehingga biaya produksi melonjak. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa mengurangi jumlah pekerja atau menghentikan sementara operasional mereka.
Jika masalah ini tidak segera diatasi, angka pengangguran bisa meningkat, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat. Para pelaku bisnis berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan pasokan gas. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, dampaknya akan semakin luas dan sulit dikendalikan. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi gas kembali normal dan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari krisis ini. Selain pengawasan yang lebih ketat, perlu ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku usaha. Subsidi gas yang diberikan pemerintah harus benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Jika pemerintah gagal mengendalikan situasi ini, krisis ekonomi yang lebih besar bisa terjadi, menyebabkan ketidakstabilan sosial yang berpotensi menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Salah satu faktor utama yang memperburuk kelangkaan gas LPG di Indonesia adalah pengawasan dan regulasi yang lemah. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi, HET, untuk gas bersubsidi, kenyataannya, banyak pihak yang melanggar ketentuan tersebut tanpa adanya tindakan tegas. Pemantauan terhadap distribusi gas seharusnya dilakukan secara rutin dan transparan, namun seringkali masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan penyimpangan. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan distribusi gas, juga tidak mampu menindak dengan efektif. Beberapa daerah mengalami kekurangan petugas pengawasan yang memiliki kapasitas untuk memantau jalur distribusi dan memastikan kelancaran pasokan. Akibatnya, penimbunan dan penyalahgunaan gas bersubsidi terus terjadi tanpa ada upaya signifikan untuk menanganinya. Regulasi yang ada juga seringkali tumpang tindih dan tidak memberikan solusi yang jelas. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang distribusi dan pengendalian harga bahan bakar, implementasi kebijakan tersebut di lapangan tidak berjalan dengan baik. Banyak kebijakan yang tidak sampai pada sasaran karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan. Pihak terkait harus segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi yang ada. Pengawasan distribusi gas harus dilakukan secara lebih ketat, baik dari segi jumlah pasokan maupun harga jual. Selain itu, perlu ada peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan dugaan penimbunan atau manipulasi harga agar kasus-kasus semacam ini bisa segera diatasi. Tanpa pengawasan yang kuat, kelangkaan gas bersubsidi akan terus menjadi masalah yang menghantui rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran serta aparat hukum yang tegas dalam menangani praktik-praktik ilegal ini. Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum, maka kelangkaan gas akan terus berulang dan semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat.